Pernahkah kamu merasa yakin sekali dengan sesuatu, lalu ternyata kamu salah total? Atau kamu beli sesuatu yang sebetulnya tidak kamu butuhkan, tapi rasanya harus dibeli? Itu bukan kelemahan kamu, itu adalah cara kerja otakmu, sebuah mesin paling canggih di alam semesta yang ternyata penuh dengan jebakan. Di video ini, kita akan membongkar 7 fakta psikologi yang mungkin akan membuatmu mempertanyakan setiap keputusan yang pernah kamu buat. Karena setelah ini, cara kamu melihat dirimu sendiri tidak akan pernah sama. Dan satu hal sebelum kita mulai, fakta nomor 4 nanti adalah yang paling banyak diingkari orang. Tonton sampai habis. Fakta pertama, semakin bodoh seseorang, semakin yakin mereka merasa pintar. Ini bukan hinaan, ini sains. Dua psikolog bernama David Dunning dan Justin Kruger membuktikan pada tahun 1999 bahwa orang dengan kemampuan rendah justru secara konsisten melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kenapa? Karena untuk tahu bahwa kamu tidak tahu sesuatu, kamu butuh pengetahuan yang cukup untuk menyadari celah tersebut. Kalau ilmunya belum ada, celahnya pun tidak terlihat. Efek ini ada di mana-mana, di ruang rapat, di kolom komentar internet, bahkan mungkin di cermin kamu pagi ini. Dan yang lebih mengejutkan, semakin ahli seseorang di bidangnya, semakin mereka meragukan diri sendiri. Para ahli justru tahu betapa banyak yang belum mereka ketahui. Fakta kedua akan mengguncang kepercayaanmu pada ingatanmu sendiri. Otakmu tidak merekam kenangan, otakmu menciptakannya, ulang setiap kali kamu mengingatnya. Fenomena ini disebut confabulation. Setiap kali kamu mengakses sebuah memori, otak kamu tidak memutar ulang file seperti video. Ia justru merekonstruksi kejadian itu, dan tanpa sadar mengisi bagian yang hilang dengan logika, perasaan saat ini, atau bahkan sugesti dari orang lain. Studi oleh Elizabeth Loftus menunjukkan bahwa hanya dengan mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda, peneliti bisa menanamkan memori palsu ke dalam pikiran seseorang, memori tentang kejadian yang tidak pernah terjadi. Artinya, kenangan masa kecilmu yang paling kamu yakini mungkin tidak akurat 100% dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa soal itu. Fakta ketiga ini bisa menyelamatkan nyawamu atau nyawa orang lain. Semakin banyak orang yang menyaksikan keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan ada yang membantu. Ini disebut bystander effect atau efek penonton. Secara intuitif, kita berpikir lebih banyak orang sama dengan lebih besar kemungkinan ada yang bertindak. Tapi faktanya sebaliknya. Setiap individu dalam kerumunan mengalami dua hal, diffusion of responsibility, merasa tanggung jawab terbagi ke semua orang, dan pluralistic ignorance, melihat orang lain diam dan mengira situasinya tidak darurat. Kasus nyatanya tragis. Kitty Genovese tahun 1964 dibunuh di depan puluhan saksi mata di New York. Hampir tidak ada yang menelepon polisi karena masing-masing mengira orang lain pasti sudah melakukannya. Jadi kalau kamu butuh bantuan di tempat ramai, jangan berteriak tolong ke semua orang. Tunjuk satu orang secara spesifik dan katakan, kamu tolong panggil ambulans. Itu cara yang terbukti secara ilmiah paling efektif. Ini dia fakta nomor 4, yang paling banyak diingkari. Manusia tidak mencari kebenaran. Manusia mencari konfirmasi atas apa yang sudah mereka percayai. Namanya cognitive dissonance. Ketidaknyamanan mental yang muncul ketika kita dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Dan respons default otak kita bukan memperbarui keyakinan, tapi menolak informasi baru itu. Perokok tahu merokok berbahaya, tapi tetap merokok. Solusi otaknya, mencari artikel yang bilang 1 batang sehari tidak terlalu buruk, bukan berhenti merokok. Ini terjadi di semua hal, politik, hubungan, kepercayaan, pilihan gaya hidup. Kita semua melakukan ini setiap hari. Cara terbaik untuk melawannya, aktif mencari bukti yang menentang keyakinanmu, bukan untuk mengubah pandangan, tapi untuk mengujinya. Kalau keyakinanmu kuat, ia akan bertahan. Kalau tidak, mungkin memang perlu diperbarui. Fakta kelima, kata-kata dan gambar yang kamu lihat, bahkan sekilas, mengubah keputusanmu tanpa kamu sadar. Ini disebut priming. Dalam eksperimen klasik, orang yang diperlihatkan kata-kata terkait usia tua seperti pensiunan, wrinkle, Florida, kemudian berjalan lebih lambat saat keluar dari lab. Mereka tidak menyadarinya. Dalam eksperimen lain, orang yang memegang minuman hangat menilai orang asing sebagai lebih ramah dan bisa dipercaya dibanding mereka yang memegang minuman dingin. Industri periklanan, desain toko, dan kampanye politik semuanya menggunakan priming secara masif. Kenapa warna merah dominan di logo makanan cepat saji?
Kenapa produk mahal diletakkan setinggi mata? Kenapa musik tertentu diputar di mall saat jam tertentu? Semua itu bukan kebetulan. Lingkunganmu sedang terus-menerus membentuk keputusanmu, bahkan sebelum kamu sadar sedang membuat keputusan. Fakta keenam ini mungkin akan membuat banyak dari kalian lega. Kamu tidak sepenting yang kamu kira di mata orang lain. Ini bukan hinaan, ini pembebasan. The spotlight effect adalah kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan seberapa banyak orang lain memperhatikan penampilan, kesalahan, dan perilaku kita. Dalam satu eksperimen, mahasiswa diminta memakai kaos dengan gambar memalukan, lalu berjalan masuk ke kelas yang sudah penuh. Mereka memperkirakan sekitar 50% orang di kelas memperhatikan kaos mereka. Kenyataannya, hanya sekitar 25%. Kenapa? Karena semua orang terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Kamu khawatir dengan jerawat di hidungmu. Teman di sebelahmu khawatir dengan rambutnya yang tidak rapi. Orang di belakangmu khawatir apakah tadi ia bilang sesuatu yang aneh. Semua orang adalah protagonis di film mereka sendiri. Dan di film orang lain, kamu hanyalah figuran. Fakta terakhir ini akan mengubah cara kamu mendesain pengalaman, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Otak kamu tidak mengingat keseluruhan pengalaman. Ia hanya mengingat 2 momen, puncaknya dan akhirnya. Ini disebut peak and rule. Ditemukan oleh Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi. Dalam eksperimen mengejutkan, pasien yang menjalani prosedur medis menyakitkan diminta memilih prosedur A yang berlangsung 8 menit dengan rasa sakit konsisten atau prosedur B yang berlangsung 24 menit, lebih lama dan lebih menyakitkan di awal, tapi diakhiri dengan rasa sakit yang sedikit lebih ringan. Mayoritas memilih prosedur B untuk diulang lagi di masa depan, meskipun secara total, rasa sakit yang dialami jauh lebih banyak. Implikasinya luar biasa. Restoran terbaik tahu bahwa dessert dan senyum saat perpisahan lebih penting dari menu utama. Liburan yang diakhiri dengan momen spesial dikenang lebih indah dari liburan yang datar sepanjang waktu. Cara kamu mengakhiri sesuatu lebih penting dari cara kamu memulainya. 7 fakta tadi bukan untuk membuatmu paranoid terhadap pikiranmu sendiri. Justru sebaliknya, memahami cara kerja otak adalah langkah pertama untuk tidak sepenuhnya dikontrol olehnya. Kamu tidak bisa menghilangkan bias kognitif, itu sudah terprogram secara evolusioner. Tapi kamu bisa menyadarinya, dan kesadaran itu saja sudah mengubah segalanya. Dari ketujuh fakta tadi, mana yang paling mengejutkan atau paling relevan dengan hidupmu? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, like dan share ke satu orang yang menurutmu perlu menonton ini. Itu cara terbaik untuk mendukung channel ini.